Baik, bersama Afri kita lihat bersama bagaimana proyeksi peta koalisi dan juga kekuatan di DPR jika memang PAN dan P3 ini bergabung atau tidak bergabung. Seperti ini angkanya, Mas Gun-Gun, menyambung juga tadi pertanyaan saya sebelum kita jeda, menghitung mengalkulasi benefit dan juga keuntungan dan kerugian dalam berpolitik. Menurut Anda seperti apa yang kemungkinan akan dipilih? Iya, kalau kita melihat angka kalau tanpa PAN, tanpa P3 artinya koalisi seperti halnya pada saat Pilpres berlangsung, kan memang Jokowi JK hanya punya 207 kursi, setara dengan 37% dukungan DPR. Sementara koalisi Merah Putih tentu tidak 353 lagi karena Partai Demokrat kan 61 kursi atau 10% berada di tengah. Dengan kalkulasi seperti ini memang agak berat bagi Jokowi ini jalan terjal karena meskipun Jokowi bisa saja mendorong program-programnya populis dan pro rakyat gitu sehingga mendapatkan public trust, tapi tetap pola hubungan akan jauh lebih sulit terutama pada saat misalnya politik anggaran atau kemudian misalnya mengunggulkan public policy yang kemudian mensupport pencapaian visi misi Jokowi lebih cepat. Nah, ini tentu menjadi menarik kalau kemudian PAN dan P3 itu menjadi bagian dari koalisi karena ini akan lebih memudahkan kalau dukungan lebih dari 50%, taruhlah 52, atau kalau tambah swingnya swingnya Demokrat di satu kasus misalnya bisa mendukung koalisi Jokowi JK, ini tentu akan semakin memperkuat zona nyaman kekuasaannya Jokowi, meskipun ini juga jangan menjadi jebakan juga gitu ketika misalnya koalisi besar atau koalisi gemuk memang terbebani oleh investasi partai politik di koalisi itu. Oke, kedepannya jangan-jangan ujian kesulitan dari koalisi Merah Putih juga diuji dalam pemilihan ketua pimpinan DPR menurut Anda? Ya, ini memang salah satu agenda yang tentu kalau saya melihat KMT ini juga salah satu track untuk kemudian bicara agenda itu adalah power sharingnya di pimpinan-pimpinan DPR atau termasuk juga MPR saya kira, selain tentu kepala daerah ini menurut saya memang menjadi hal yang harus dijadikan catatan penting bagi Jokowi JK karena tetapi saya sendiri sih tidak terlampau melihat ini sebenarnya hal-hal yang betul-betul krusial karena Jokowi JK saya pikir masih bisa membuka ruang komunikasi politik dengan kekuatan lain. Ini kalau saya bilang Mbak Afi, Pak Jokowi JK masih bisa mengembangkan pendekatan Grunugian. Artinya membangun kesepahaman antar kekuatan sehingga bisa duduk bareng untuk kemudian agenda-agenda yang lebih besar. Masih ada opportunity seperti itu. Baik.